Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka beliau Imam Ghazali itu pernah menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya semua kebahagiaan itu terletak pada orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Sedangkan kesengsaraan terletak pada orang yang dikuasai oleh nafsu. Dan mengosongkan perut inilah salah satu cara orang itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau orang yang sedang berpuasa itu satu mesti, ya, pasti selalu ingat sama Tuhannya. Lah arep apa-apa kan kita ya mikir aku sedang berpuasa. Gitu kan. Kita akan misalnya mencaci maki orang, ya kita mikir, aku lagi puasa. Sehingga yang kalau dalam keadaan normal kita tuh menjadi marah, menjadi nesu, atau bahkan mungkin kita tuh melakukan perbuatan yang negatif. Tapi karena kita sedang melakukan satu amalan yaitu berpuasa, dalam arti puasa ini puasa sunnah gitu ya, atau mungkin puasa wajib gitu ya. Ya yang kita bahas ini kan tombok hati ya, ini tombok hati ya ini lepas daripada puasa wajib ya. Artinya puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan macam-macam jenisnya, ada yang Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa ngerowot gitu kan. Nih. Di pesantren itu dulu ada yang namanya ngerawat juga ya. Ya artinya orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut tuh mesti karena memang sudah diniati untuk mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan. Kan otomatis ya. Otomatis kita selalu menjaga diri kita jangan sampai melakukan perbuatan yang negatif. Secara otomatis, kenapa? Kalau kita melakukan perbuatan yang negatif, pasti tujuan kita tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan awal. Satu contoh misalnya, kita merasa bahwa ingin melakukan sesuatu atau punya tujuan, anggap aja lah misalnya kita supaya berdagangnya kita atau usahanya kita itu menjadi lebih bagus daripada yang sekarang. Dan kita meyakini punya amalan mungkin itu kan. Atau walaupun tidak punya amalan, meyakini dengan berpuasa ini melakukan Senin Kamis misalnya, atau melakukan puasa Daud ya, satu hari puasa satu hari tidak, satu hari puasa satu hari tidak terus ya, puasa sunnah ini yang saya maksud ya. Meyakini bahwa dengan melakukan amalan seperti ini maka usaha kita akan makin lancar. Bayangkan ini kan tujuan awalnya. Ini contoh ya. Pada saat kita melakukan puasa atau dalam melaksanakan amalan ini selama yang kita mau ya, atau yang sesuai dengan kita tentukan, mau berapa hari kayak atau mau berapa minggu kayak misalnya, kan mana mungkin kita akan melakukan perbuatan yang maksiat. Nah, ini kan tidak mungkin secara akal kita yang sedang punya tujuan itu akan melakukan perbuatan negatif. Kenapa? Kalau kita melakukan perbuatan negatif berarti gagal dong. Batal tujuan kita. Ya, bukan batal puasanya ya. Ya. Tujuan kita menjadi batal. Tidak sesuai lagi dengan apa yang akan kita kendaki. Karena bisa jadi karena tidak sesuai lagi, ya dirusak oleh kelakuan-kelakuan yang negatif. Bisa jadi Allah tidak akan mengabulkan apa yang dia punya maksud. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya ini memang perlu kita renungi benar, bahwa memang tadi kesengsaraan itu ya terletak pada orang yang dikuasai oleh nafsunya sendiri. Kalau kita dikuasai nafsu ya pasti akibatnya ya diri kita yang akan merugi. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia.
Di samping itu melakukan amalan puasa sunnah ini, ya, atau melakukan tirakat atau yang sejenisnya, itu kan sebetulnya menambah semangat dalam beraktivitas. Seharusnya seperti itu. Orang itu akan menambah semangat aktivitasnya kita, menambah disiplinnya kita. Loh, nggak nambah disiplin piye yang tadi kita udah bicarakan kan. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu ini kan supaya apa yang kita inginkan itu terkabul atau terlaksana. Ya. Kalau udah seperti itu kan mesti kan kita akan melakukan hal-hal yang positif. Semuanya yang dipikir yang positif. Ya. Kalau kita bekerja ya kerja yang disiplin. Pasti kan, enggak mungkin kan datangnya telat-telat. Hanya telat-telat apa doa negatif dong. Gitu. Oh, kerja datangnya telat. Ya wis, enggak benar. Artinya kalau orang yang sering mengamalkan seperti ini kan mestinya ya enggak akan melakukan seperti itu. Karena kan percuma, boleh dikatakan akan sia-sia apa yang dilakukan itu. Ya. Bekerja dengan penuh semangat. Orang bahkan kebalikannya ngelokro, alasannya aku sedang berpuasa. Ya itu namanya tidak benar. Bertolak belakang dari tujuan yang semestinya dia inginkan. Justru semangatnya makin tinggi. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita ngomong seperti ini, ya kan mestinya kita juga ingat sejarah ya pada zaman Rasulullah SAW atau zaman-zaman kemasan Islam dulu, yang orang-orangnya itu memang betul-betul menjalankan perintah agama itu ya tidak diragukan lagi. Pada zaman sahabat lah ya, pada zaman Nabi itu kan beliau-beliau itu kan orang-orang yang ibadahnya kuat. Tapi orang kadang berpikirnya bahwa para ulama, para sahabat, para tabi'in itu mesti mikirnya mengibadah tok, gitu kan. Secara umum mungkin orang akan mikirnya begitu. Karena agamanya hebat, ilmunya hebat. Ya. Beliau-beliau itu tidak seperti itu. Ibadahnya kuat, ikhtiarnya kuat. Loh, enggak ikhtiarnya kuat bagaimana? Coba kita satu contoh saja, misalnya seperti beliau sahabat Nabi Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Loh, itu kan orang terkaya zaman itu. Artinya orang yang kaya gitu kan, kaya raya, pengusaha, pedagang sukses. Dan banyak para sahabat yang menjadi orang-orang sukses. Ya, menjadi orang yang kaya raya, yang hartanya sampai sekarang itu juga masih. Dia orang kerja ya piye jar? Apa ya mampu untuk mendapatkan kekayaan seperti itu? Ya enggak mungkin dong. Mereka berjuang ya dari serangan-serangan musuh, ya, dari orang-orang yang kafir Quraisy gitu kan dulu, ya, orang-orang musyrik. Yuk, mereka ya tetap melaksanakan ibadah, ya tetap semangatnya malah lebih kuat. Makanya tidak heran walaupun sering terjadi dalam kita membaca sejarah itu. Contoh lah misalnya seperti Perang Badar. Ini kan, Perang Badar itu kan kaum muslimin saat itu cuma 300-an orang. Melawan kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy atau kafir Quraisy itu yang kurang lebih 1000-an orang. Secara perlengkapan kalah jauh, ya, artinya perlengkapan perang kalah jauh. Mereka tuh karena memang udah lengkap perlengkapan. Secara jumlah orang ya juga tentara ya sangat jauh berbeda. Tapi karena semangatnya ini, ya, dan juga keyakinan yang kuat, maka ya itu tadi Allah mengabulkan keinginan itu untuk memenangkan satu peperangan zaman itu.
Banyak sejarah-sejarah. Dan justru yang perlu diingat juga bahwa banyak sekali ya ada beberapa artinya ada beberapa pertempuran umat Islam ini yang dilakukan pada bulan Ramadan malahan. Pada bulan puasa termasuk perang Badar juga. Berdasarkan sejarah atau riwayat itu walaupun Rasulullah SAW itu membolehkan tidak berpuasa karena sedang melakukan pertempuran. Tapi ada juga sahabat yang tetap melakukan puasa. Ya tetap diperbolehkan. Artinya yang berpuasa ya monggo, yang tidak berpuasa juga nggak apa-apa karena ini dalam posisi darurat sedang posisi perang. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah sendiri mencontohkan karena memang ini sesuatu hal yang sangat penting yang nantinya bisa menjadi rujukan sebagai rukhsah. Maka Rasulullah sendiri pada saat itu tidak melakukan puasa. Tapi ada sahabat yang tetap melakukan puasa, ya enggak apa-apa. Artinya apa di sini? Walaupun dalam kondisi yang, ini kan sangat luar biasa, menguras energi, ya kan? Toh pati jiwa rogo, ya. Orang 1 lawan 3 kan ibaratnya 300 lawan 1000, 3 kali lipatnya. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangatnya kita ini itu jangan kalah dengan hari-hari biasa yang kita tidak melakukan olah batin, yang tidak melakukan amalan-amalan yang seperti tadi. Puasa apa tirakat. Justru kita harus lebih semangat. Kenapa? Yang dicapai adalah positifnya yang kita kejar. Supaya apa yang kita lakukan itu Allah akan memberikan apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Sobat Dimas di ajang yang berbahagia. Di samping itu juga kan kita juga sering mendengar bahwa mengosongkan perut atau puasa itu kan dari sisi kesehatan itu kan juga akan manfaat sekali untuk kesehatan kita. Ya. Pergantian sel-sel yang sudah memang tua gitu kan, itu kan harus regenerasi lagi kan, ganti dengan yang lebih baru gitu kan, yang ganti sel yang baru. Itu dengan berpuasa kan akan mempercepat proses itu. Dan juga yang nggak usah jauh-jauh lah kalau kita ngomong. Nah, ini pendapat para ahli-ahli di bidang kesehatan itu kan sudah banyak yang menyampaikan bahwa puasa itu sangat manfaat juga untuk kesehatan kita. Ya nggak usah ngomong jauh-jauh, orang mau operasi lah. Lah kan diajukan dokter mesti untuk puasa sih. Ya artinya puasa di sini kan mengosongkan perut ya. Ya artinya mulai jam berapa sampai jam berapa. Kan tidak makan, tidak minum. Pasti kan ada tujuan tertentu di sini. Secara ilmu kedokteran supaya operasinya mungkin lancar dan seterusnya. Itu ya. Ya saya bukan seorang dokter jadi nggak ngerti urusannya, tapi yang jelas faktanya, kenyataannya ya kalau orang mau operasi biasanya ya itu kan ya puasa sih gitu ya, artinya mulai jam berapa sampai jam berapa sebelum tindakan operasi. Dan banyak sekali kalau kita baca ya baik itu lewat medsos maupun apa itu ya, keterangan-keterangan yang menyampaikan bahwa puasa itu sangat menyehatkan badan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.